sebagaimana kita ketahui bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki perhelatan akbar ya, di mana kita akan menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak dan ini adalah leading sektornya adalah KPU yang sejak bertahun-tahun yang lalu ya beliau sudah ya mereka sudah menyibukkan diri dengan persiapan-persiapannya. Semakin dekat harinya semakin gugup ya Pak ya. Ya, iya. Bukan sudah tugas Bu. Iya baik. Jadi dijalani saja. Betul. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai salah satu upaya untuk mensukseskan pemilu 2024. Iya. Oke. Sebelumnya kita ingin pencerahan dulu nih Pak Pendi. Bagaimana kondisi persiapan kita di saat ini? Oke, baik. Selamat pagi para pecinta pendengar setia Radio Tuntung Pandang FN dimanapun berada, terkait pemilu ya. Jadi tahapan ini kita sudah masuk nih, kalau menurut hitungan harinya sebenarnya sisa 160-an hari lagi kita akan menyambut pesta demokrasi nanti di 14 Februari 2024 Februari tepatnya, ya. Iya betul. Nah, terkait tahapan memang sekarang kita masih pada proses tahapan pencalonan. Ya, kemarin kita sudah melakukan pengumuman daftar caleg sementara, ya, itu baik di media elektronik maupun di media massa ya. Nah, dari tahapan ini kemudian kita menunggu tanggapan dan masukan dari masyarakat. Alhamdulillah di tanah laut, apakah memang karena sudah tidak ada masalah dengan caleg-calegnya gitu ya, sehingga tidak ada masukan dan tanggapan, atau memang karena partisipasi masyarakat yang memang kurang. Makanya kami berterima kasih sekali pada hari ini kita bisa talk show terkait sosialisasi pendidikan pemilih. Mungkin ini salah satu upaya kita untuk bagaimana menggugah gitu ya. Iya. Partisipasi masyarakat. Sebenarnya yang harus melakukan tanggapan ini siapa saja Pak selain daripada masyarakat? Karena kita ini diumumkan secara terbuka gitu ya. Artinya siapa saja, tidak hanya warga masyarakat tanah laut gitu ya. Artinya siapa saja yang jelas yang punya hak pilih gitu ya. Jadi dia boleh menyampaikan masukan dan tanggapannya terkait calon-calon yang sudah kita umumkan. Kayak gitu. Jadi harapan kita sih memang waktu itu, karena kita waktu sudah habis Bu ya. Betul. Jadi tanggal 19 Agustus kemarin sampai tanggal 28 Agustus itu waktu tanggapan dan masukan masyarakat, tapi tidak ada. Harapan kita sih memang ada masukan sehingga kita bisa lebih ada sebuah bahan pastinya ya Pak ya, dan memberikan sinyalemen juga kalau misalnya ada tanggapan dari masyarakat, memberikan sinyalemen berarti bahwa ada yang peduli gitu kan ya. Iya, kalau tidak ada kan kita antara dua ya Pak ya. Betul. Paham sekali atau memang tidak paham sama sekali? Insya Allah kayaknya paham sekali. Iya. Atau oke-oke aja Bu. Atau oke-oke saja begitu ya. Iya. Jangan sampai nanti ketika sudah ditetapkan Pak ya calon-calonnya ini, gitu. Iya, kemudian ada yang menggugat, ada masalah, ada apa. Nah, apakah untuk tanggapan ini dapat diperpanjang Pak? Kalau sesuai dengan jadwal tidak ada Bu ya. Jadi tidak ada perpanjangan. Masanya memang pas tadi tanggal 19 waktu saat pengumuman sampai tanggal 28 Agustus. Nah, berikutnya seandainya ada tanggapan, KPU akan melakukan verifikasi terhadap tanggapan tersebut. Tapi kan karena di tanah laut tidak ada ya, kita malah sekarang menunggu tahapan yang berikutnya. Yaitu pencermatan daftar pemilih tetap. Jadi pencermatan DCT sudah, karena tidak ada masa verifikasi dan masa perbaikan pasca tanggapan masyarakat kayak gitu. Ya mudah-mudahan nanti masih ada lah waktu buat masyarakat ya. Nanti kan DCT-nya kita juga akan sampaikan. Nah, saat pencermatan mungkin ada juga tanggapan masukan, bisa saja melalui KPU maupun ke Bawaslu kayak gitu. Di dalam masa pencermatan DCT ya Pak ya. Nah, kalaupun misalnya baru muncul nih ternyata gitu ya. Iya. Mungkin kemarin tidak terlihat atau tidak terpikirkan atau bahkan tidak tahu begitu. Ya, masyarakat, organisasi ya, atau bahkan sesama bakal calon boleh ya Pak ya? Boleh melakukan. Ternyata inya tuh anu. Nah, bagaimana ya? Ya, boleh kan ya sambil memberikan masukan juga. Boleh Bu. Jadi siapa saja, apalagi antar bakal calon ya. Kemudian antar partai politik misalnya yang mengetahui ada
salah satu bakal calonnya misalnya terindikasi misalnya menggunakan ijazah palsu misalnya, atau terindikasi terlibat kasus pidana misalnya hukum. Nah itu kan bisa saja disampaikan ke kami. Nah nanti saat pencermatan DCT kan bisa dilakukan pergantian terhadap calon-calon yang memang diduga atau terbukti terbukti melakukan pemalsuan atau terkena pidana kayak gitu. Oke. Pak, calon kita ini berapaan Pak kabupaten dari? Ini sekarang 419 yang kita umumkan kemarin ya. Dari 17 partai politik hanya satu ya, kan 18 di nasional. Pusat, ya. Satu itu PKN yang tidak ada di tempat kita. Ya, tidak ada mencalonkan ya. Ada peluang kamu nanti. Ya. Oke. Nah, lalu dari 419 bacalek ini, Pak. Nih tadi sudah diumumkan. Ini diumumkannya nih di mana saja, Pak? Sehingga mungkin ada peluang-peluang masyarakat, organisasi atau siapa yang tidak memantau begitu. Ya, diumumkan kemarin 5 hari ya, dari tanggal 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sampai 24 Agustus itu di media elektronik Radio Tuntung Pandang. Alhamdulillah kita berkolaborasi, kemarin kita iklankan ya, bukan diiklankan ya, diumumkan lah ya, diumumkan kayak itu karena bukan iklan. Nah, kemudian di media cetak di Bipos ya, kemarin sama juga selama 5 hari. Nah untuk yang di media sosial itu di laman KPU dan semua media sosial resminya KPU Kabupaten Tanah Laut. Nah lalu untuk ke masyarakat sendiri Pak, apakah ada di kantor desa misalnya atau bahkan sampai ke rumah PRT? Oh enggak, kalau untuk pengumuman DCS ini memang kita hanya 3 itu aja ya, jadi media elektronik, media cetak, dan laman KPU kayak gitu. Jadi kalau bagi masyarakat yang memang mau tahu informasi tentang bacalek ya silakan bisa datang ke KPU kayak gitu. Oh begitu, oke. Kemarin sudah siang malam kita puterin Bu. Iya betul. Apa kadang-kadang begini orang-orang tuh akan lebih mendalam ketika memandang. Nah, ketika memandang, ada yang sekilas mendengar sudah terkesan. Ada yang harus memandang begitu Pak. Nah, artinya harus membaca gitu ya, harus membaca, menyeksamai ya. Misalnya nih, ini Setiawan Juhri ini yang mana ya orangnya? Nah, harus datang gitu Pak ke Radio Tuntung Pandang. Makanya jadi harus memandang orangnya. Ini jangan-jangan Setiawan Juhri yang di Ambungan, yang di Perintis, yang di mana gitu. Pasaran ya. Mana? Pasaran, iya. Ya memang untuk di radio kan dibacakan hanya nama ya. Iya, nama, betul. kemudian partainya, dapilnya dari pemilihan dan nomor urut. Nah, untuk di koran juga demikian sama. Iya. Nah, untuk di koran kemarin juga tidak ditampilkan fotonya Pak ya? Iya. Tapi untuk di KPU ya, itu masyarakat bisa melihat namanya, bisa melihat wajahnya, fotonya ada, kemudian profilnya juga bisa dilihat sebenarnya. Tapi ya mungkin masyarakatnya belum tergugah lah untuk mengamati secara langsung. Apalagi dianggap ini kan hanya DCS gitu ya. Masih sementara. DCS. Oke, nanti deh katanya kalau sudah DCT. Biasanya kalau sudah di DCT ini akan lebih gencar nanti. Ya, akan lebih gencar. Kita berharap adanya feedback ya, respon dari masyarakat terhadap daftar calon sementara, kemudian daftar calon tetap nantinya, sehingga ini kita akan membantu kita ya Pak ya, membantu kita untuk benar-benar meningkatkan kualitas ya dari bacalek kita begitu. Iya betul sekali. Kita sangat berharap masyarakat bisa kalau menyampaikan tanggapan ini kemana Pak? Tanggapannya bisa langsung ke KPU ya, atau ke laman KPU info pemilu kayaknya, bisa langsung di situ. Tapi ini sudah habis waktunya, jadi buat masyarakat nanti kalau memang ada tanggapan atau masukan, silakan bisa menyampaikan ke kami secara langsung. Nanti bisa jadi bahan pertimbangan kami saat pencermatan DCT. Oke, iya.
Meskipun waktunya sudah selesai ya para pendengar, tapi masih dimungkinkan Anda untuk memberikan tanggapan. Nanti masih ada peluang di pencermatan DCT. Oke, baik. Pak, dari 419 ini nanti yang akan jadi DCT kita akan berapa persennya, Pak? Kalau tidak ada masalah, yang 419 ini berarti akan ditetapkan sebanyak 119 nama untuk DCT. Oh, kayak begitu. gitu. Jadi tidak ada yang nanti kan yang mengusulkan dalam tahapan perancangan DCT itu kan partai politik. Jadi partai politik itu menyampaikan kembali daftar nama calonnya kayak gitu ya, yang untuk diajukan ke DCT kepada kami. Nah, kami nanti akan lakukan verifikasi kalau memang ada nama baru atau pengganti. Karena kan di masa pencermatan DCT ini kan partai boleh mengganti. Oh, begitu. Mengganti itu dalam hal misalnya meninggal. Ya, oke. Atau pindah tempat, kan? Ya, pindah tempat, keluar dari partai politik. Betul, pindah, betul. Nah, itu kan bisa diganti kayak gitu. Nah, terhadap pengganti yang baru, KPU pasti melakukan verifikasi terhadap pemberkasannya, kayak gitu. Tapi kalau yang sudah DCS-nya tuh tidak masalah, ya terus dia akan lanjut ke DCT. Oh begitu, oke. Berarti dari 419 ini kemungkinan tidak hanya ada berkurang. yang tereliminasi ya. Kalau bertambah tidak mungkin, berkurang bisa. Ya. Cuman kalau misalnya tidak ada tanggapan atau tidak ada hal-hal yang krusial, berarti di 419 ini nanti akan itulah yang akan dapat DCT. ditetapkan sebagai DCT. Oke, baik. Ini teknisnya nih Pak, saking banyaknya ini saya bingung. Karena kita kan kaget juga nih pada pemilu ini kan langsung 17 partai begitu ya yang bagaimana KPU sendiri memverifikasi data-data bacalek itu Pak? Oke, jadi kalau kita lihat tahapan pencalonan Bu ya, di awal itu kan tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei partai politik itu mengajukan bakal calonnya pada KPU. Jadi ada 14 hari waktu yang disediakan KPU untuk partai politik mengajukan bakal calon. Nah, dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 23 Juni waktunya sangat panjang karena banyak partainya, banyak bacaleknya. Banyak orangnya. Nah, waktu itu digunakan untuk kami verifikasi administrasi dokumen persyaratan kayak gitu. Nah, saat kita temukan ada yang belum benar, maka itu kita kembalikan. Jadi tanggal 24 Juni itu kita kembalikan hasil verifikasi kita ke partai politik. Iya. Artinya masih dimungkinkan untuk diperbaiki. Ya. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 25 Juni sampai 9 Juli itu partai boleh melakukan perbaikan. Perbaikan itu boleh perbaikan terhadap dokumen yang tadi tidak memenuhi syarat atau pergantian orangnya, pergantian. Nah, oh begitu. Setelah itu kan kemarin tahapan pencermatan DCS kayak gitu, baru kita umumkan. Nah, habis tahapan pengumuman DCS ini harusnya kalau kita memang ada tanggapan, kita verifikasi tadi, kita klarifikasi dan verifikasi terhadap tanggapan. Tapi karena tidak ada, ya kita akan langsung nanti masuk ke tahapan pencermatan DCS. Jadi memang tahapan verifikasi itu berlapis-lapis Bu, setiap tahapan. Jadi saat dia mengajukan kita verifikasi, nanti saat perbaikan diajukan lagi kita verifikasi lagi. Artinya kalau kami, insya Allah tim kami cukup banyak dan sudah melakukan beberapa kali bintek terhadap bagaimana memverifikasi dokumen kelengkapan dari persyaratan bakal calon. Insya Allah tidak ada yang terlewat, insya Allah ya. Karena memang beberapa juga ada masukan dari kawan-kawan dari Bawaslu ya. Misalnya terkait pekerjaan, kan banyak juga kepala desa kita nih yang masih aktif tuh ikut mencalon. Nah, di persyaratan di Bacalek itu kalau sebagai kepala desa, dia pertama harus mengajukan surat pengunduran diri. Nah, surat pengunduran diri itu harus ada tanda terimanya. Nah, nanti di sebelum tanggal 3 Oktober ya, itu sudah ada surat pemberhentiannya. Kayak gitu. Nah, nanti makanya saya bilang tadi dari 419 itu misalnya ada salah satu calon yang dari pembakal gitu, kepala desa, dia tidak memenuhi persyaratan, tidak mengajukan melengkapi dokumen surat pemberhentiannya, maka itu bisa dihilangkan nanti dari daftar pemilih tetap. Kayak gitu. Oh, iya. Artinya agak
tidak dimungkinkan adanya mungkin penyimpangan dari dokumen-dokumen, Pak ya. Insya Allah KPU bekerja secara jadi masyarakat profesional jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ini Oke. artinya kita 99% ya Pak, 99,9%. Betul, 99 karena kan kalau Iya, iya. 100 kan hanya milik Allah. Iya, ya. betul. Iya. Jadi 1%-nya kita berharap dari partisipasi masyarakat lah. Kalau memang kami juga manusia kan, Iya, betul. siapa tahu dalam proses Bukan hanya rocker verifikasi, manusia Pak ya, betul. KPU juga manusia. Iya. Jadi harus ada juga masukan nanti misalnya tanggapan gitu kan, supaya nanti saat tahapan-tahapan verifikasi itu kita jadikan pertimbangan. Betul, Kayak gitu. betul. Oke, Pak, ini ada apa kemarin ya, ada Kirap. apa ya? Bahwasanya untuk mencari calon-calon ini kesulitan. katanya Pak susah sekali begitu. Iya. Mm-mm. Ini Di tanah memang- laut ini atau Iya, dari beberapa partai politik kan jatahnya partai politik kan 35 calon dari 4 dapil sesuai dengan jumlah kursi DPRD di kita Dewan. kayak gitu ya. Oke. Nah, dari 17 partai politik itu memang hampir separuh yang lengkap ya. Artinya ada 8 atau 9 partai yang lengkap. Sisanya itu kurang Keteteran dari 30. ya, Pak? Ya, informasi dari mereka memang agak sulit ya. Mm-mm. Karena mungkin partai-partai baru lah mungkin yang agak sulit. Kalau yang lama kan udah punya kader ya. Kalau yang baru kan mungkin masih mencari. Kalau kayak menurut gitu. KPU sendiri apakah kita memang kekurangan orang Sumber atau daya. ya atau memang verifikasi Figur ya verifikasi KPU yang terlalu ketat begitu. Enggak lah, kalau dari syarat di KPU kan sudah sangat jelas ya, Ya. usianya 21, minimal SMA. Saya pikir banyak lah di tanah laut ini yang memenuhi syarat ya gitu ya. Iya. Tinggal bagaimana partai politik ini Melakukan pendekatan sosialisasi atau sehingga bergaining gitu ya. masyarakat Apa yang ditawarkan? ya benar, masyarakat jadi oh iya aku akan ikut partai ini. Iya, Kayak gitu. iya. Apalagi Kayak sekarang kan partai politik banyak pilihan begitu ya. Betul. Sehingga masyarakat atau kader-kader ini juga akan lebih selektif. Ya. Ya, yang mana nih yang kira-kira berpeluang buat saya begitu ya. Betul. Yang mana nih? Karena kan peraturan dari tiap partai berbeda kan Pak ya untuk calon-calonnya begitu. Kalau peraturan partai kan sama ya, di undang-undang partai politik sama. Oke, Yang yang- berbeda mungkin cara seleksinya mungkin. Oh. Nah, di situ aja. Mm-mm. Ada yang partai-partai besar mungkin untuk pemenuhan persyaratan administrasinya itu ditanggung oleh partai politik misalnya. Nah, itu kan lebih Iya, mudah. iya, Tapi iya, ada iya. mungkin partai-partai baru Mm-mm. atau bahkan partai-partai lama pun yang hanya ayo kalau mau ikut siapkan perlengkapannya persyaratannya sendiri. Nah, itu kan akan memberatkan juga dari para bakal calon kayak gitu ya. Nah, beberapa partai yang kita konfirmasi memang dia menerapkan sistem kolektif dalam memenuhan persyaratannya. Jadi misalnya persyaratan kesehatan, SKCK dia kolektifkan semua sehingga kan mempermudah. Nah, itu ranahnya partai politik. Partai politik masing-masing Nah, ya. berarti ya yang KPU sebagai penyelenggara itu sifatnya menunggu apa yang disampaikan oleh partai politik calon-calonnya gitu. Oke. Lalu dari sekian banyak bacalon kita ini Pak, kalau boleh mungkin bocorannya nih, ini didominasi oleh kaula muda kah atau para senior kah atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat variatif Ibu ya, jadi incumbent yang sekarang sedang duduk juga masih becalon. Kemudian kita lihat partisipasi 30% perempuan juga Terpenuhi ya Pak? terpenuhi. Terpenuhi, Jadi alhamdulillah. tanah laut ini termasuk yang besar gitu ya rata-rata. Kemudian dari anak-anak muda kita lihat dari beberapa partai, baik partai yang lama maupun yang baru, ini ada hampir 10% anak muda dicalonkan sebagai bacalek kayak gitu. Oke, bagus itu sebenarnya ya. Tapi berharap mudah-mudahan memang para generasi muda ini memang benar-benar memahami gitu. Khawatirnya masyarakat begini Pak kemarin. Ada yang hanya sekedar memenuhi hitungan katanya Pak. Kesempatan Iya. supaya melengkapi kuota. Iya, seperti itu. Nah, lalu berharap Pak dengan sudah ditetapkannya daftar calon sementara ini, partai politik sendiri apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh mereka dengan calon-calon mereka, Pak? Yang pertama kan yang bisa dilakukan oleh partai politik kan peningkatan kapasitas dari para calonnya, dan Betul. itu saya lihat sudah ada lah Sudah ada beberapa dilakukan. partai politik ya yang juga beberapa kali mengundang kita untuk melakukan
apakah itu bentuknya pendidikan pemilih atau pendidikan politik terkait yang dihadirkan tuh para calon-calonnya kayak gitu. Nah, kemudian rapat-rapat koordinasi mereka juga dilakukan, dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya walaupun ini masa kampanyenya belum, tapi sebenarnya partai politik sudah bisa melakukan sosialisasi. Pendekatan ya, sosialisasi pendekatan awal. ya, Oke. kayak gitu. Jadi silakan saja untuk partai politik apakah melakukan pertemuan terbatas intern partai politik gitu ya, atau dengan masyarakat, tapi sebatas sosialisasi. Sosialisasi, apakah membawa nama partai atau tidak, Pak? Sosialisasi bagaimana, Pak? Boleh. Iya, Beda. hanya itu. Membedakan sosialisasi dengan kampanye itu sederhana saja. Kalau sosialisasi memperkenalkan, kayak gitu. Ini partai saya, ini nama saya di dapil sini. Artinya kayak gitu. boleh bawa nama partai ya? Tapi kalau sudah ada kata-kata pilih saya, ya jangan lupa, itu sudah kampanye. Nah, itu yang tidak boleh, kayak gitu. Karena ada masanya, kayak gitu. Tapi kalau untuk sosialisasi dibolehkan. Boleh-boleh saja ya? Boleh-boleh saja. Oke, boleh-boleh saja. Soalnya ada kemarin juga, ada yang sudah pasang konten, Pak. Ya. Dia ada pasang konten. Saya Setiawan Juhri katanya ya. Nah, saya ya perkenalkan gitu kan. Saya nanti akan maju di ini. Nah, artinya itu boleh-boleh saja, Pak ya. Kan kita lihat kan di jalan-jalan juga sudah mulai ramai ya. Sudah mulai ya. Nah, saya bilang gitu. Itu ada yang nanya, Pak, itu kok sudah ada pasang APK, alat peraga kampanye? Nah, itu juga ya. Saya bilang bukan, itu sebagian ada alat peraga sosialisasi, kayak gitu. Nah, tapi kalau di dalam alat peraga sosialisasi itu ada ajakan, misal ada nomor urut, kemudian ada coblosannya, ada pakunya, gambar pakunya, nah itu sudah arahnya kampanye. Tapi kalau hanya menggunakan, hanya nama, kemudian partainya apa, ya nggak apa-apa. Saya nanti akan jalan. Kalau tema visi misi, Pak, di situ? Kampanye masuk kampanye. Masuk kampanye itu ya. Kan akan itu kan sudah membawa, sudah menjanjikan, nah itu udah politik. Betul. Nah, ini yang patut dipahami ya oleh warga masyarakat kita. Nah, sehingga kemarin juga ramai juga, nih sudah banyak nih foto-foto katanya ini. Gimana nih KPU, gimana nih Mbak ini gitu kan. Padahal belum masuk. Nah, ini harus dipahami bahwa masa ini masa sosialisasi ya. Jadi yang dipasang oleh mereka itu dalam bentuk sosialisasi. Nama partai sudah selesai. Mau jadi apa? Ya, mau jadi apa dia? Ya, mau jadi apa? Nanti polisinya tetap Bawaslu. Jadi ranahnya kewenangan di Bawaslu. Apakah media sosialisasi itu ternyata melanggar, tadi seperti saya bilang, ternyata kok ada foto pakunya di nomornya. Nah, kan biasanya begitu ya. Sudah kampanye. Nah, itu nanti ranahnya Bawaslu lah, teman-teman Bawaslu yang punya kewenangan apakah ini masuk ranah kampanye atau tidak, kayak gitu. Oke. Nah, lalu Pak, dalam masa sosialisasi perkenalan oleh Bacalek ini seandainya ini sudah ada soalnya yang sudah merayap-rayap, Pak. Nah, iya, sudah ada merayap-rayap ya. Bawa pisang, bawa gumbili, apa gitu. Ada gimmick-gimmicknya juga. Ada, ya. Nah, ada bisik-bisik tetangga juga nih gimana Pak? Apakah ini masih masuk tahap sosialisasi, ataukah yang seperti ini nih bisa disebut sebagai sebuah pelanggaran? Intinya tadi kalau kampanye dia itu mengajak. Ada ajakan, kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau dia misalnya tiap hari sholat hajat di rumahnya misalnya, tapi hanya tujuannya sholat hajat, ya minta doa. Semoga sukses saya gitu. Sukses, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau misalnya mampir ke keluarga gitu Pak. Nah, keluarga memperkenalkan gitu kan, menyampaikan bahwa saya nanti rencana mau mencalon gitu kan. Ini nih tak bawain beras gitu kan, 2 karung ya. Iya. Sejak ada kata pilih lah aja. Iya. Sepanjang itu aja. Jadi memang tadi membedakan sosialisasi dengan kampanye itu sederhana. Sesederhana itu dan memang sangat tipis ya. Gitu. Jadi ya silakan saja partai politik dan kampanye. Yang patut dipahami masyarakat kita ya Pak ya. Tapi kalau terkait tadi kalau di kampanye itu kan jelas ada atribut ya Bu, ada atribut, kemudian ada bahan kampanye itu yang boleh diberikan oleh partai politik kepada masyarakat ya gitu ya. Nanti juga ditentukan di undang-undang di PKPU nomor 15 tentang kampanye itu juga sudah diatur nominal besarnya. Misalnya kan biasanya ada bagi-bagi kaos, bagi-bagi kerudung, bagi-bagi, kalau kita sebutnya penutup kepala karena ada yang topi, ada yang kerudung, nggak mungkin kalau perempuan kasih topi gitu. Nah jadi ada muk, ada segala macam itu KPU sudah mengatur maksimalnya tuh 100.000 di satu PC-nya. Nilainya itu ya, nilainya kalau dirupiahkan kayak gitu. Jadi kalau lebih berarti itu pelanggaran sebenarnya.
kayak gitu. Jadi silakan aja menilai kayak gitu, menaksir kayak gitu kan. Ini Pina Sutra nih. Iya. Berarti larang kayak gitu. Jadi lebih dari dari 100 begitu ya. Becek butik. Iya, becek. Dan di masa kampanye itu kan setiap partai itu dia nanti akan melaporkan dana kampanyenya. Kayak gitu. Jadi harapan kami ke depan supaya tidak ada pelanggaran terhadap kampanye, harusnya semua pengeluaran itu dilaporkan. Jadikan kos politik, Bu. Jadi kalau di luar ini kan ramai money politik. Pokoknya masyarakat ini nggak bisa Pak kalau nggak money politik. Semuanya main Iya, makanya itu Pak yang tolong dibedakan antara money politik dengan kos politik. Kalau kos politik itu biaya yang dikeluarkan oleh partai politik atau calon untuk mensosialisasikan dirinya atau kampanye, dan itu wajib dilaporkan di dana kampanye. Nah, kalau money politik itu kan nilai yang diberikan kepada seseorang ya untuk mendukung atau memilih dirinya. Nah, itu money politik. Atau barang itu bisa aja tidak cuma uang ya, namanya money politik bukan cuma uang, bisa aja tadi ada beras 2 karung, 2 karung ini kalau ada seperangkat alat sholat Pak. Kayak gitu ya. Jadi dibedakan antara money politik dengan cost politik. Nah, kita berharap semua partai politik taat dan patuh terhadap aturan yang itu begitu. Iya, oke. Nah, kita beralih ke pemilih Pak, masyarakat kita selaku pemilih. Ini setelah ditetapkannya daftar calon sementara, ternyata tidak ada tanggapan gitu ya, tidak ada tanggapan. Nah, ini akan memasuki kepada tahapan pencermatan ya Pak ya? Pencermatan DCT. Pencermatan. Ini dalam tahapan selanjutnya ini apa Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilih kita? Oke, kalau dari pemilih ya silakan, kan media sosial kami kan juga aktif ya. Media sosial kami aktif, ada Facebooknya, ada IG-nya, ada Twitternya, ada juga YouTube kayak gitu kan. Ada fotonya di situ Pak ya? Ada fotonya. Jadi silakan saja bisa dapat di zoom, dilihat. Iya nggak nih Setiawan Yuri yang diperintis. Tapi ini kan ada teh lalatnya, zoom dulu. Ya di info pemilu juga kita bisa lihat foto sama profilnya kayak gitu. Jadi masing-masing bisa lihat nanti info pemilu DCS DPRD Kabupaten. Nah, nanti tinggal dicari tanah laut kayak gitu. Nanti keluar tuh partai apa, siapa-siapa aja. Ada fotonya di situ. Tinggal klik namanya, nanti keluar tuh profilnya kayak gitu. Begitu. Jadi bisa saja kayak gitu. Atau kalau memang mau main-main ke KPU boleh lah, nanti kita bukakan lah. Mau dilihat, mau melihat siapa gitu. Iya. Nah, dari kami sendiri memang salah satu tugas dan wewenang kami itu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, terkait sosialisasi dalam hal memperkenalkan peserta pemilu ya, artinya partai politik, kita sudah memulai kemarin kita 6 hari kirap pemilu kayak gitu, kirap pemilu 6 hari. Jadi itu tujuannya itu memperkenalkan partai politik peserta pemilu. Jadi kita arak-arakan kayak gitu ya. Jadi bawa bendera partai politik. Rutinnya kemana nih Pak kirap nih kemarin kita? Kita kemarin selama 6 hari. Hari pertama kita adakan apa istilahnya simbolis ya, simbolis serah terima bendera kirap, karena kirap pemilu ini dia sifatnya apa, estafet. Kita nerima kemarin dari Tanah Bumbu. Tanggal 1 kita simboliskan di lapangan prestasi kemarin, kita acarakan. Hari kedua kita bawa bendera ini jalan ke Kecamatan Plehari dan Bajuin. Jadi kita arak ke sana. Di Bajuin sudah siap kita melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi terhadap basis perempuan. Jadi ada 100 orang perempuan warga sekitar plus dengan pemilih pemula yang perempuan tapi nah itu yang kita lakukan pendidikan pemilih. Hari berikutnya kita lakukan gerak jalan, karena itu hari Minggu, arahnya tidak jauh-jauh sih, kita ke RTH. Nanti di RTH itu kita senam pagi, kemudian kita bagi-bagi brosur kayak gitu. Hari berikutnya kita jalan ke Kecamatan Panyipatan menuju Pantai Batakan. Nah, di sana sama juga yang kita lakukan sosialisasi pemilih, bagi-bagi brosur ya. Kemudian pulangnya itu arah Tangkisung. Jadi kita arak bendera pemilu itu. Nah, hari kelimanya kita gerbek pasar. Jadi kita datang ke pasar Tuntung Pandang Besri ya. Itu datang rombongan-rombongan kita ke sana membawa bendera dan menyampaikan brosur-brosur tentang
pemilu begitu. Nah, terakhir kemarin tanggal 6 kita serah terima ke Kabupaten Banjar. Selama 6 hari nanti di Kabupaten Banjar akan dipindahkan ke Banjarbaru, terakhir di Kalsel Banjarbaru, baru akan pindah menyeberang ke Semarang. Nanti harapannya di bulan Oktober pasca penetapan DCT, itu semua bendera kirap yang dari 7 titik, kan ada beberapa titik ya, dari barat, tengah, dan timur, itu akan berkumpul di Jakarta. Nanti akan ada kegiatan sebelum Rakornas lah bahasanya, sebelum masa kampanye dimulai. Begitu. Jadi itu dalam rangka upaya kita memang mensosialisasikan peserta pemilu dan menyebarluaskan tagline kita bahwa pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa. Kan kita tahu kan ada terjadi polarisasi. Iya, betul. Ya itu sudahlah dilupakan lah kayak gitu. Kita harus percaya dan harus sama-sama menyadari, memahami bahwa memang pemilu itu untuk saran integrasi, bukan untuk pecah belah. Untuk pecah belah, bukan. Ya ini nanti bingungnya Pak, ada yang lihat pakai baju kuning kada dikawani gitu kan. Ya. Padahal sebenarnya kan tidak sengaja nih pakai baju warna-warni begitu ya. Iya. Nah, ini yang perlu kita pahami kepada masyarakat. Nah, lalu untuk hal kan kita berharap di pemilu kita 2024 ini para pemilih kita lebih cerdas ya Pak ya. Lebih cerdas untuk menentukan pilihannya. Nah, ini dalam rangka untuk pendidikan ke pemilih cerdas ini Pak, seperti apa program-program kita ya. dari Kalau KPU? di KPU Tanah Laut kita sudah beberapa kali bikin kegiatan pendidikan pemilih. Selain yang itu sumber dananya dari KPU sendiri, kita juga berkolaborasi dengan Kesbangpol. Jadi Kesbangpol itu menyasar semua sekolah di Tanah Laut. Pemula Pak ya? Ya, pemilih pemula. Pemilih Jadi pemula, kami oke. sebagai narasumbernya di sana. Selain pemilih pemula juga kita punya program DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, itu sama juga Kesbangpol punya program desa DP3 beberapa beberapa desa, kami juga bikin juga. Jadi ada pilot project lah bahasanya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian juga ada sosialisasi yang di tingkat masyarakat. Nah, biasanya di kecamatan-kecamatan gitu ya. Kita sudah cukup banyak lah ya untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi ini. Nanti ke depan kita akan adakan sosialisasi di kampus Politeknik. salah satu kampus di tempat di Politeknik kayak gitu. Oke. Iya, soalnya begini Pak, masyarakat kita masih banyak yang agak belum memahami ya. Kebanyakan calonnya. Partainya. Nah, kebanyakan partainya, kebanyakan orangnya. Bingung jadinya anak pemilih ini anak pemilih apa. Nah, dalam hal masyarakat kita dalam keadaan gamang seperti ini begitu Pak. Ya, lalu upaya-upaya yang sudah kita lakukan apakah kita rasa sudah cukup atau bagaimana Pak? Dan mungkin tanggapan setelah melakukan sosialisasi nih Pak, mungkin ke pasar tadi, bagaimana tanggapan yang didapatkan oleh KPU? Kalau di masyarakat sih tanggapannya memang kita agak-agak unik ya. Jadi ada yang memang sudah paham dengan pemilu. Oh ya sudah, kami sudah punya pilihan kayak gitu. Tapi ada juga yang nanya ini apa nih, kami milih siapa kayak gitu. Padahal ya malah ada beberapa masyarakat tuh menganggap kami itu partai politik gitu, datang untuk memberikan atau memperkenalkan partai politik tertentu kayak gitu kan. Nah itu memang perlulah lebih ditingkatkan lagi lah sosialisasi. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa tugas mensosialisasikan dan melakukan pendidikan pemilu itu bukan hanya tanggung jawabnya KPU. Ya. Jadi peserta pemilu yaitu partai politik itu mereka kan punya akan kewajiban juga kewajibannya di mereka harusnya kayak gitu. Jadi mereka perlu juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap konstituen yang akan mereka rayu untuk memilih partainya atau calegnya kayak gitu. Jadi memang tidak bisa beban yang begitu berat. Sosialisasi dan pendidikan berat sekali Bu. Iya Karena betul sekali. targetnya kalau udah sosialisasi berarti orang tuh paham. Nah kalau hanya KPU saja saya pikir kurang maksimal lah ya, karena memang kita dibatasi oleh waktu. Tugas-tugas KPU kan sekarang ini sedang padat-padatnya, oleh tenaga juga oleh biaya kayak gitu kan. Nah jadi memang harus kolaborasi lah. Jadi kami membuka lebar bagi teman-teman partai politik yang memang mau melakukan pendidikan pemilih, perlu mengundang kami gitu sebagai narasumber, silakan. Tidak perlu pikirkan berapa honornya. Jadi tidak ada pun tidak apa, karena itu kewajiban kami. Kayak gitu. Tapi boleh partai yang ngundang, Pak? Boleh. Boleh. Bukan kampanye ya. Pendidikan pemilih gitu. Kalau kampanye kami pasti tidak akan ikut. Oke. Nah, lalu dengan segala keterbatasan Pak, namun dengan tuntutan yang begitu berat ya dari masyarakat kita.
khususnya para pemilih. Apakah KPU sendiri juga sudah membuat jaringan, Pak? Maksud saya jaringan ke kecamatan. Mungkin nanti di kecamatan ini tim ini mungkin tim dari kecamatan. Bagaimana itu, Pak? Kalau KPU kita kan basis kita itu sampai ke desa sebenarnya. Jadi dari di kecamatan ada PPK. PPK itu kepanjangan tangan kami untuk juga mensosialisasikan di tingkat kecamatan. Untuk di desa kita punya PPS. Oh iya. Nanti bahkan kalau sudah mulai waktu pemungutan itu ada KPPS kami. Jadi sebenarnya sumber daya kita di tingkat basis itu sangat banyak. Kembali lagi ke partisipasi dan kepedulian masyarakat. Mau nggak dia bertanya atau mau nggak dia pedulilah sedikit gitu ya tentang pemilu ini, kayak gitu kan. Biasanya memang masyarakat kita ini pada saat-saatnya adem-adem masih aja jauh gitu ya, masih jauh dan belum waktunya ya merasa biasa-biasa saja. Nanti kalau sudah waktunya baru sibuk kayak gitu kan. Itu yang belum sebenarnya ingin lah alasannya, belum apa kayak gitu itu dia. Itu yang ingin kita minimalisir saat betul. ini. Makanya KPU jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi ini begitu. Berharap masyarakat kita memeriksa, oh, aku ini sudah terdaftar ke Balum, biniku sudah terdaftar ke Balum, anakku yang pemula sudah terdaftar ke Balum. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, mereka juga harus mencermati ini siapa nih nanti yang akan kupilih nih. Nah, seperti itu, sehingga kita benar-benar menentukan pilihan itu kepada yang sesuai dengan apa sih ibaratnya keinginan kita ya, bukan ada apa-apa tekanan gitu. Nah, itu dia yang harus. Nah, ini Pak memberikan pendidikan yang seperti ini kepada masyarakat kita yang memang harus lebih gencar lagi begitu. Ya, waktu kita kan masih cukup lumayan ya. Jadi ada bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, ada sekitar 5 bulanan lagi lah. Jadi cukup KPU ya waktunya untuk KPU akan terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap semua basis pemilih kayak gitu. Dengan dibantu oleh kita harapan dibantu oleh partai politik karena mereka lah sebenarnya yang punya kepentingan sebenarnya kayak gitu kan. Nah, kemudian juga bersama dengan Kesbangpol juga kita selalu koordinasi ya terkait bagaimana bisa meningkatkan sosialisasi dan tujuannya tidak lain adalah partisipasi pemilih nantinya. Mencerdaskan masyarakat ya. Ya, apalagi sekarang kalau kita lihat data itu pemilih yang terbesar ini kaum Gen Z dan milenial. Jadi sekitar 40%-nya itu mereka. Nah, kita berharap karena mereka itu generasi Z yang paham dengan teknologi, kayak gitu kan, kita berharap ya mereka gunakan smartphone-nya dengan bijak gitu. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang berdemokrasi, Pak ya. Oh iya, betul kayak gitu kan. Jadi kalau malas datang ke KPU atau bertanya, silakan buka smartphone-nya, tuh TikTok-nya ada. Kemudian saya lihat juga partai politik beberapa juga sudah masang pemberitaan sosialisasi tentang siapa calon-calonnya gitu kan. Tapi kalau mau yang resmi lihat media sosialnya KPU kayak gitu. Di situ lengkap apa-apa yang mau terkait informasi terkait pemilu 2024 kayak gitu. Oke. Nah, lalu selama ini Pak partisipasi sosialisasi dan pendidikan politik ini dari partai politik itu sendiri dirasakan sudah maksimal atau berapa persen atau perlu apa lagi begitu Pak? Ada himbauan lagi begitu harus? Kalau kita tuh melihatnya kan memang tanggung jawab itu di mereka kayak gitu ya. Tanggung jawab di mereka, tidak hanya di kita maksudnya ya. Jadi mereka juga tanggung jawab yang sama. Jadi harapan kami ya mereka bisa juga melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi juga karena kan memang penggunanya tuh mereka kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa partai ini sudah hampir semua partai politik itu melakukan konsolidasi lah istilah mereka itu ya, konsolidasi partai baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Jadi saya lihat sih sebenarnya mereka sudah sangat antusias karena masa kampanye yang akan datang ini kan hanya sebentar, hanya 75 hari atau 2 bulan setengah. Waktunya sangat singkat sekali gitu ya. Jadi gunakan waktu yang ada ini untuk sosialisasi sebenarnya. Begitu. Bagaimana bisa dengan cara sosialisasi itu menggugah atau
meyakinkan masyarakat pemilihnya begitu, gitu, iya, untuk bahwa memilih kader-kader dari partai kami ini yang terbaik, iya, gitu, seperti itu, yang terbaik karena kami menyeleksi dengan ini begitu ya. Mereka juga dari kalangan orang-orang berpendidikan begitu, kami ngambilnya tidak asal, iya begitu sebenarnya ya. Kita berharap mudah-mudahan itu memang benar-benar dapat dilakukan oleh para partai politik ya Pak, partisipasi itu sehingga masyarakat kita memang benar-benar dapat memahami, kemudian memang benar-benar dapat menentukan pilihannya. Nah, pilihannya Pak nih kadang-kadang rambang Pak. Sikung sudah datang, aku calon ya. Karena pilihlah, aku calon. Ini akhirnya masyarakat jadi bingung Pak. Masyarakat saya kan suara saya cuma satu gitu ya. Nah, harus ada beberapa nih yang sudah nitip-nitip. Nah, lalu masyarakat kita ini, pemilih ini dihadapkan pada dilema itu, maka mereka harus cerdas. Nah, ini yang membantu mereka cerdas ini Pak yang kadang-kadang kita sangat sulit sekali. Ya, kendala kita kan sebenarnya untuk kaum pemilih pemula ya. Pemilih pemula kan belum pernah melakukan pemilihan. Jadi mungkin mereka agak bingung. Gitu kan. Iya. Nah, nanti pada waktunya kita akan juga melakukan simulasi tata cara mencoblos kayak gitu di TPS. Tapi ini karena masanya belum ya, kan penetapan calonnya belum gitu kan, nanti cara penghitungannya juga belum ada peraturannya kayak gitu kan. Nah, nanti pada waktunya kita akan tetap melakukan sosialisasi terkait hal-hal tersebut kayak gitu. Ya kita berharap masyarakat tidak lagi gamang tadi terhadap pilihannya kayak gitu kan. Ya tadi kembali lagi sebenarnya setiap partai politik kan punya basis, ya, punya basisnya masing-masing, punya wilayah konstituennya lah. Kalau dia punya kader, ya harapannya kadernya sudah tidak lagi bingung atau bergeser-geser kayak gitu ya. Harapannya sudah pasti. Yaitu tinggal bagaimana partai politik lagi lah meyakinkan. Kalau kita kan yang umumnya saja. Ayo masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pilihannya kan kita langsung umum bebas rahasia. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada pemilih yang punya hak pilihnya untuk memilih siapa yang mereka anggap yang terbaik. Yang paling juga kita dapat menghimbau artinya pilihlah sesuai dengan hati nurani ya. Hati nurani gitu. Jangan terpengaruh dengan iming-iming atau apa begitu ya Pak ya. Kalau di kita hanya gitu aja. Iya, paling seperti itu. Yang lebih mendalam kan paling nanti partai politik atau yang bersangkutan ya atau bacalek sendiri nanti. Tapi kalau kita lihat pengalaman 2019, kita kan juga pemilihnya sama nih. Pemilu serentak ya. Ada Pilpres, ada DPR RI, ada DPD, ada DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Namun hasil evaluasi kami, tingkat partisipasi 2019 itu sangat tinggi. Jadi kalau di Tanah Laut itu hampir 81% ya, 80% tingkat partisipasi. Nah, itu salah satu indikatornya adalah memang pilpresnya. Jadi masyarakat ini kan pilpres kan tidak banyak pilihan lah ya. Kalau caleg kan oke lah, mungkin ada kendala-kendala. Namanya terlalu banyak, nomornya nomor berapa terlalu banyak, jadi bingung. Tapi kalau pilpresnya kan paling banyak pasangan 4 lah, kayak gitu. Jadi kan lebih mudah dan masyarakat tuh lebih antusias memilih presiden, kayak gitu ya. Memang kemarin ada beberapa juga yang kayak DPD itu agak kurang partisipasinya karena agak-agak belum diketahui belum familiar juga orang ya. Familiar. Siapa kok ada ini kayak gitu. Betul. Jadi memang masing-masing orang punya cara lah. Tapi kita berharap karena ini juga sama pemilunya dengan 2019, 2024 nanti itu kan pemilihan presiden juga, DPR-nya juga, DPD-nya juga, DPR provinsi dan kabupaten kota. Kita berharap dengan figur-figur tokoh-tokoh yang akan muncul nanti sebagai calon presiden wakil presiden itu bisa juga meningkatkan partisipasi gitu. Harapan kita paling tidak partisipasi itu dapat dipertahankan begitu ya oleh masyarakat kita begitu. Di sosialisasi yang masif ini Pak dari KPU, apa memang ada target dari KPU RI untuk target partisipasi ini? Kalau partisipasi yang 2024 ini di angka 77,9%. Oh, ada target. Jadi ada targetnya. Jadi ya kita minimal di 77 tersebut, tapi yang kita pertahankan di angka 80% lah. Iya, sudah melewati target target kemarin 2019 ya. Iya. Baik, Pak, ini kan nanti kita akan serentak nih. DPRD, DPD, DPR RI, Presiden. Nah, ini nanti ini mungkin pencerahan ya bagi yang pemula atau mungkin kada ingat lagi nih sudah 5 tahun yang lalu. Apa nanti masyarakat kita ini dapat kartu suara katanya pada berapa?
Jadi karena pemilunya ini tidak berubah ya, undang-undangnya tidak berubah juga, ketentuan tidak berubah, sama dengan 2019. Jadi nanti di bilik suara itu pemilih itu akan mendapatkan 5 surat suara. Surat suara presiden, wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, kemudian surat suara DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Jadi ada 5 surat suara, sama kayak pemilu 2019 kayak gitu ya. Nanti dibedakan oleh warna-warna. Tapi saya tidak bisa sebutkan warnanya karena sampai hari ini belum ada keputusan yang resmi dari KPU terkait jenis dan warna dari surat suara. Nanti kalau sudah ada, tentunya pasti kita sosialisasikan. Ya, kalau 2019 kan tuh presiden abu-abu, ini kuning, ada yang biru, segala macam lah, kayak gitu. Yang ini belum ditetapkan. Nanti kita akan sampaikan begitu sudah ada keputusannya. Karena warna pun sekarang sensitif ya. Sensitif sekarang, iya betul. Ada yang mau menggantung sesuatu dengan warna yang lain. Kita mau pakai ini katanya, wah ini sudah menunjukkan jati diri. Nah itu makanya jadi agak sensitif sekarang. Jadi mungkin perlu kehati-hatian. Nah masyarakat kita juga Pak diharapkan nih Pak untuk sesama pemilih begitu ya, sesama pemilih. Ini sudah ada yang pengkotak-kotakan, sudah ada yang kayak apalagi kalau di warung Pak, nanti minum kopi nih sudah, kalau bahasa Banjarnya ini sudah berkencangan gitu Pak. Ya, nah, apa yang kita harapkan Pak? KPU sendiri apa yang diharapkan kepada masyarakat? Tagline kita kan sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa KPU itu sebagai sarana integrasi bangsa, pemersatu bangsa. Kalau toh memang ada konflik, memang pemilu ini kan arena konflik yang dilegalkan, ya, daripada dibecakut di luar, kita legalkan dengan pemilu. Nah harapan kita untuk masyarakat khususnya tanah laut gitu ya, boleh berbeda pilihan, silakan berbeda warna, tapi tetap satu, menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, terutama khususnya situasi dan kondisi di tanah laut ini supaya aman, damai. Jangan sampai antar keluarga, antar saudara itu sudah pecah belah ya, gara-gara hanya perbedaan warna. Ada yang sudah gitu. Bisa tidur Pak. Gitu ya. Iya beda pilihan. Beda pilihan. Baik, kita ke suara pendengar Pak. Ada suara pendengar kita. Pak Miswar di Bekatung ya. Selamat pagi Pak Miswar. Nanya Pak, kalau salah satu titik TPS hampir lebih 50% golput misalnya Pak. Nah, bagaimana menyikapinya? Langsung dijawab ya Bu ya? Yap, silakan. Pak Miswar dari Bekatung ya. Jadi kalau perhitungan di TPS itu yang dihitung adalah suara sah. Ya. Jadi misalnya di setiap TPS Tanah Laut ini maksimal tuh 300 pemilih. Yang datang itu hanya 100 orang, berarti kan itu hanya sepertiganya, tidak sampai 50%. Nah, maka yang akan dihitung dan diakui itu yang hanya 100 itu, kayak gitu. Jadi kita tidak terpengaruh dengan yang tidak datang atau yang golput, kayak gitu, ya. Tapi kan secara partisipasi malah kurang, kayak gitu ya. Kita berharap memang masyarakat tidak golput lah, karena golput tidak dihitungkan walaupun golput menang misalnya. Lebih baik bikin partai golput, supaya bisa menang kan begitu. Nah, sayang sekali ya Pak ya suara kita begitu. Jadi atau misalnya mereka datang Pak, mereka datang dihitungkan sebagai pemilih nih yang datang, yang berpartisipasi, tapi tidak memilih. Yang tadi yang saya sampaikan, yang dihitung nanti ada suara yang sah. Suara yang sah. Bukan yang datang yang suara rusak absen ya? Tidak. Kayak itu. Jadi dari 100 yang milih ini ternyata yang rusak 10 misalnya. Berarti yang 90 itu yang akan diperhitungkan. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat ya 90 itu. Kayak gitu. Yang rusak tidak dihitung, apalagi yang tidak memilih. Kan nggak dihitung. Tidak mengurangi esensi dari pemilihan itu. Cuma hanya disayangkan saja ya partisipasi masyarakatnya. Iya betul sekali. Anda tidak menggunakan suara Anda begitu dengan baik ya. Gitu. Padahal suara Anda sangat menentukan jalan kehidupan bangsa dan negara kita ke depan. Minimal 5 tahun yang akan datang loh. Iya. Ya, jadi harapan kita jangan golput lah ya. Kalau tidak tahu tidak punya pilihan, nanti datang ke Radio Tuntung Pandang lah. Ketemu Pak Iwan sama Ibu Betakun. Pencerahan. Iya. Itu Pak Miswar ya. Jadi jangan takut ya, kalaupun tetap sah. Tetap pemilunya yang dihitung yang sah. Sah. Jadi mungkin maksud Pak Miswar ini mungkin di TPS itu diulang kan? Tidak. Iya. Jadi tetap dihitung tadi suara sah. Begitu ya Pak Miswar ya di Bekatung, jelas berarti. Sudah ada lagi? Udah. Oke, baik.
kita sepertinya sudah berada di penghujung waktu ya. Di kesempatan pagi hari ini, tapi tetap Pak, karena ini adalah sebuah momentum yang sangat penting, saya ingin closingnya dari Pak. Oke, baik, untuk para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun berada, kami dari KPU Kabupaten Tanah Laut menghimbau dan mengajak Bapak Ibu untuk nanti datang ke TPS tanggal 14 Februari tahun 2024. Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, masih bisa dilayani. Bapak Ibu bisa datang bawa KTP di TPS di mana alamat Bapak Ibu tinggal. Jadi jangan khawatir tidak bisa memilih. Terakhir dari kami, sekali lagi tagline kita pemilu 2024 adalah pemilu sebagai integrasi bangsa. Jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara perbedaan pilihan. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 17 September 2023. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini benar-benar dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, dan pada akhirnya kita berharap dapat meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menyongsong dan melaksanakan pemilu di 2024 ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Pendi. Ya. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, dan akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya operator Iwan Pari. Bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicara hari ini, bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL atau Barang FM 102,3 MHz. Terdengar tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.